Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah malam hari ini dicatat untuk anak-anak. Judul ceramahnya adalah manfaatkan 5 perkara. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ini saya sampaikan memang supaya sebentar tidak ditanya lagi. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syababaka qabla haramik." Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasihataka qabla saqamik." Manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waginaka qabla faqrik." Manfaatkanlah kekayaanmu, kelapangan harta yang Allah berikan kepadamu sebelum datang kemiskinanmu. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa faraghaka qabla syughlik." Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang 5 nikmat. Yang mana 5 nikmat ini tidak akan selamanya ada sama kita. Tidak selamanya kita miliki 5 nikmat ini. Yang mana akan datang waktunya, datang lawannya. Datang lawan dari 5 nikmat ini. Oleh karena itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah 5 nikmat ini mumpung 5 nikmat ini ada pada diri kita. Yang pertama, jemaah sekalian, adalah wasyababaka qabla haramik. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Di sini jelas perhatian yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang namanya masa muda. Ini anak-anak muda perhatikan, ya. Anak-anak muda perhatikan. Nabi berpesan, manfaatkanlah masa mudamu. Jangan menanti, jangan menunggu nanti tua baru ini, nanti tua baru ini. Tidak. Manfaatkanlah masa muda tersebut untuk melakukan amalan-amalan saleh, untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bilang, "Ustaz, saya sudah tua, Ustaz." Iya, kita sudah tua, tapi kita punya anak-anak muda. Kita punya anak-anak muda, entah anak kita atau cucu kita, ponakan kita. Ingatkan mereka, pesan kepada mereka, manfaatkanlah masa muda tersebut. Coba kita perhatikan jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini betapa banyak masalah yang berhubungan dengan anak muda. Banyaknya tawuran, perkelahian, paham ini, balapan liar dan seterusnya. Ya, ada orang, anak-anak muda yang pacaran, berboncengan bukan mahram. Ini masalah.
yang mana mungkin bisa jadi karena kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya perhatian dari ayah dan ibu, kurangnya perhatian dari kakek dan nenek, paman dan bibi, dan yang lainnya. Begitu pula mungkin kurang disinggung dalam mimbar-mimbar seperti ini. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, manfaatkanlah masa muda tersebut. Jadi kalau kita jemaah sekalian punya anak-anak muda, laki-laki ataupun perempuan, remaja, putra atau putri, ingatkan, manfaatkan masa mudamu dengan belajar agama, dengan menghafal Al-Quran, dengan melakukan amalan-amalan soleh yang mungkin orang tua sudah tidak mampu lagi lakukan, termasuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan kalau orang sudah tua, renta, boleh dia tidak puasa, tapi bayar fidyah. Diingatkan itu anak-anak muda untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak anak-anak muda yang duluan meninggal sebelum orang-orang tua. Ini yang pertama jemaah sekalian, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasihhataka qabla saqamik, manfaatkanlah sehatmu, masa di mana kamu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang sakitmu. Coba kita lihat jemaah sekalian, coba kita lihat saudara-saudara kita yang sekarang mungkin sedang sakit, terbaring sakit di rumah atau bahkan di rumah sakit sampai diimpus, dijemput ambulans dan yang lainnya. Mereka tidak bisa hadir bersama kita di masjid yang mulia ini, tidak bisa duduk-duduk dengar ceramah, ya, dapat faedah, dapat nasihat, tidak bisa. Kenapa? Mereka sakit. Ya, mungkin bahkan tidak bisa puasa Ramadan, tidak bisa sholat tarawih. Ya, sholatnya harus dijamak, maghrib isya, mungkin sholatnya sholat duduk berbaring. Ingat jemaah sekalian, nikmat kesehatan, nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang dengan nikmat sehat ini, ketika kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, banyak amalan soleh yang bisa kita lakukan, banyak bisa kita kerjakan. Ya, kita bisa mengaji, membaca Al-Quran, ya, kita bisa sholat tarawih, sholat malam, kita bisa puasa Ramadan, dan banyak amalan-amalan saleh yang lainnya kita bisa lakukan ketika kita sehat, yang mana kalau sudah sakit tidak bisa lagi apa-apa. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat diri kita, Allah kasih kita kesehatan, maka syukuri nikmat tersebut, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena bisa jadi malam ini, besok atau lusa kita akan ditimpa penyakit yang dengannya kita tidak bisa lagi apa-apa. Apalagi sekarang penyakitnya canggih-canggih, ada penyakit stroke, ada penyakit kanker dan yang lainnya, yang mana orang kalau sudah kena penyakit begitu tidak bisa lagi apa-apa, bahkan berjalan pun tidak bisa. Ya, dia harus berbaring terus di pembaringannya. Jadi mumpung kita masih sehat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tunggu sakit, nanti pas sakit baru menyesal. Ini yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ginaka qabla faqrik, manfaatkanlah kekayaanmu, kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Mungkin kita punya harta yang melimpah, tabungan menumpuk, jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran. Manfaatkan kesempatan kekayaan tersebut, jangan kita menunda jemaah sekalian. Ada proyek perluasan masjid, terasnya dan sebagainya, kita sumbang. Mumpung kita punya kelebihan harta, ada kesempatan kita bisa kasih buka puasa. Kalau perlu kapling 1 hari penuh, saya tanggung buka puasanya dengan es buahnya, dengan cendolnya, semuanya dengan airnya. Kalau perlu kasih nasi bungkus. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Ya, apalagi pada bulan Ramadan ini banyak saudara-saudara kita yang di bawah kehidupannya, ekonominya menengah ke bawah, buka puasa saja susah, makan saja susah. Kita perhatikan itu. Allah kasih kelebihan kita, kekayaan, kasih. Karena kita tidak tahu kapan kita akan diuji dengan kemiskinan, kapan kita akan diuji dengan kebangkrutan, kemelaratan. Banyak jemaah sekalian, 3 tahun yang lalu ketika pandemi corona, banyak orang bangkrut, kerja saja tidak bisa, bisnis hancur. Apakah kita menunggu nanti terulang tragedi-tragedi seperti itu baru kita mau bersedekah, baru kita mau beramal? Maka manfaatkan jemaah sekalian. Apalagi pada bulan Ramadan seperti ini, ada sebuah amalan yang membutuhkan uang yang tidak sedikit, yaitu umrah.
Umrah pada bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu hajjatan ma'i. Pahalanya umrah pada bulan Ramadan, pahalanya sama dengan berhaji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi umrah ini mungkin kita harus keluar puluhan juta, 30 juta, 40 juta, sekian puluh juta. Kenapa kita mau tahan itu uang, jemaah sekalian? Apakah kita menunggu nanti tertutup lagi Masjidil Haram, nanti tidak bisa lagi kita umrah baru kita mau pergi umrah? Nanti kita bangkrut, habis uang, kena musibah, kebakaran dan seterusnya baru kita mau umrah? Jangan, jemaah. Kalau kita punya kesempatan, kita punya uang, manfaatkan. Kalau perlu tiap tahun umrah. Coba lihat jemaah sekalian, salat di Masjidil Haram, satu kali salat di sana itu sama dengan salat 100.000 kali lipat di masjid lainnya. Apalagi kalau kita salat di sana bulan Ramadan, kita umrah lagi, bisa i'tikaf, bisa salat malam, memanfaatkan kekayaan kita sebelum datang masa miskin kita. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkanlah waktu luangmu, waktu kosongmu sebelum datang kesibukanmu. Coba lihat jamaah sekalian, kalau orang sibuk tidak bisa datang ke sholat tarawih. Kalau orang sibuk tidak bisa duduk-duduk tenang mendengarkan ceramah. Kalau orang sudah sibuk tidak bisa dia fokus melakukan ibadah. Kita sibuk mungkin karena pekerjaan, sibuk karena mungkin ada keluarga yang sakit, sibuk mungkin ada keluarga yang meninggal, ada urusan yang mendesak. Jangan kita nak tunggu sibuk baru kita mau menyesal. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita waktu luang, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi pada bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita banyak waktu luang, waktu kosong, yang mana banyak-banyak kaum muslimin di bulan Ramadan waktu kosongnya dipakai apa? Pakai tidur. Paling banyak kosong, tidak ada kerjaan, tidur. Kalau anak-anak mungkin main-main, main game, main ini, main itu. Kita jangan seperti itu jemaah sekalian. Kalau kita diberi nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, manfaatkan. Ambil Al-Quran, kita mengaji, kita putar ceramah, kita cermati. Ya, kita ambil buku-buku hadis menjelaskan penjelasan agama, hadis-hadis dari Nabi SAW kita baca. Jangan biarkan kesempatan tersebut, waktu luang tersebut terbuang cuma-cuma. Apalagi Nabi SAW sudah mengingatkan, nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai dari mensyukurinya. Apa itu? As-sihhat wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, empat nikmat ini, nikmat masa muda, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan dan nikmat waktu luang, ketika datang lawannya masih ada manfaatnya, masih ada gunanya kita menyesal, masih ada gunanya kita sadar kalau datang lawannya. Iya, datang masa tua, lewat masa muda, kita bisa menyesal, sadar, bertobat kepada Allah. Ya, selesai kita sakit misalnya, lewat nasihat kita sakit, kita sadar, kita bisa bertobat. Kita sekarang diuji dengan kemiskinan, dulu sempat kaya, sadar, tobat, bermanfaat. Ya, sekarang kita diuji dengan kesibukan, ya sebelumnya kita waktu luang banyak, ya kita mungkin masih bisa sadar, bermanfaat. Tapi kalau datang yang 5 ini, yaitu manfaatkanlah kehidupanmu, umur yang Allah berikan kepadamu sebelum datang kematianmu. Kalau datang kematian tidak ada lagi gunanya penyesalan. Maka mari jemaah sekalian, kita manfaatkan detik demi detik dalam bulan Ramadan ini untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan jemaah sekalian kita akan mampu hidup sampai besok, sampai lusa, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Sekarang di malam ke-7 ini kita masih hidup, tidak ada menjamin besok subuh kita masih hidup, tidak ada. Bahkan bisa jadi jamaah sekalian, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Saudara-saudara kita yang sebelum Ramadan kemarin meninggal, berarti Ramadan yang tahun lalu adalah Ramadan yang terakhir untuk mereka. Bisa jadi tahun ini kita sudah menunggu giliran, satu persatu mungkin kita pulang duluan.
Jangan menganggap enteng jamaah sekalian, ini kesempatan emas. Tidak ada yang menjamin tahun depan kita masih dapat Ramadan. Jangankan Ramadan tahun depan, Lebaran saja tidak ada yang bisa menjamin. Saya sendiri punya keluarga kemarin malam meninggal di pertengahan puasa Ramadan. Tidak dapat lagi Lebaran 10 terakhir, tidak ada lagi itikaf, tidak dapat malam Lailatul Qadar lewat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita menunggu giliran. Karena Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kalau saudara kita sudah duluan dipanggil, sudah dikubur, kita sisa menunggu giliran. Tidak ada yang bisa lepas. Maka mari jamaah sekalian, ketika Allah berikan kita nikmat umur, apalagi Allah kumpulkan 5 nikmat atau 4 atau 3, 2, bahkan sisa 1 ini, nikmat hidup ini, nikmat umur ini, maka manfaatkan sebaik-baiknya sebelum datang kematian. Yang kalau sudah datang kematian terputus, tidak ada lagi amalan yang bisa kita kerjakan. Kita tidak bisa lagi datang salat tarawih, salat isya, tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi ini dan itu. Kenapa? Kita sudah terbujur kaku. Maka mari sebelum datang kematian tersebut, datang malakul maut, datang menjemput kita, maka mari manfaatkan nikmat kehidupan, nikmat umur, nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk segera bertobat kepada Allah. Kewajiban-kewajiban, perintah-perintah Allah yang selama ini kita telantarkan, kerjakan. Larangan-larangan Allah, dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang selama ini kita kerjakan, tinggalkan. Jangan tunda jamaah sekalian, jangan tunda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami menyebutkan satu penyakit yang akan menghalangi kita dari mengamalkan hadis ini, yaitu penyakit nanti. Ya, disuruh sholat nanti, suruh tobat nanti, suruh ini nanti Ustaz, diceramai begini nanti, selalu nanti, menunda dan menunda. Yang mana ujungnya datang lawan dari 5 nikmat ini. Ini hati-hati, penyakit nanti, tobat nanti, sholat nanti, ya, bayar zakat nanti, umrah nanti, haji nanti. Yang dengannya apa? Lewat kesempatan tersebut. Yang dengannya kita tidak bisa memanfaatkan 5 nikmat ini, yang dengannya mungkin datang 5 lawannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ringkas pada malam hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu sufufakum, saf diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها
حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين. وبينهما رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن ادخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا أو مما رزقكم الله قالوا إن الذين اتخذوا دينهم حياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا
كانوا بآياتنا يجحدون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن القدر وما أدراك ما ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين. لا
أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم الضالين آمين. الله أحد الله الصمد لم يلد الله أكبر. الله أكبر. أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.